Ini adalah pembahasan soal penilaian akhir semester Matematika Peminatan kelas 11 semester 1 yang terdiri dari 10 soal dan memuat 2 kompetensi dasar 3.1 dan 3.2. Pada 3.1 ada di soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Untuk soal nomor 1, diketahui persamaan trigonometri sin X sama dengan sin 30 derajat untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Pertanyaan A, ada berapa rumus yang digunakan dalam menyelesaikan persamaan tersebut? Ada 2 rumus, yaitu X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk pertanyaan B, mengapa rumus tersebut yang digunakan? Ya, karena sinus bernilai positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Kuadran 1 rumusnya X sama dengan 30 derajat atau X sama alfa. Kuadran 2 rumusnya 180 dikurang alfa. Kemudian kita diminta menyelesaikan persamaan tersebut untuk menentukan nilai X. Jadi kita gunakan rumusnya X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ya, bebas nilai K-nya selagi memenuhi syarat dari soal. K kita ganti dengan bilangan bulat positif, negatif, atau 0. Jadi kita gantikan K-nya dengan 0 diperoleh X sama dengan 30 derajat. Untuk rumus kedua, X sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita gantikan K-nya dengan 0, kita peroleh X sama dengan 150 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat atau 150 derajat. Untuk soal nomor 2, dari sudut-sudut 30 derajat, 60 derajat, 150 derajat, 210 derajat, dan 330 derajat, manakah yang bukan merupakan akar-akar persamaan trigonometri cosinus 2x sama dengan setengah untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 180 derajat? Jelaskan. Jadi boleh kita menyelesaikan dulu persamaannya untuk memperoleh akar-akar persamaan trigonometri. Jadi cos 2x sama dengan setengah itu adalah cos 60 derajat, sehingga cos 2x sama dengan cos 60 derajat. Ingat, cosinus juga mempunyai 2 rumus, yaitu 2x sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat, semuanya dibagi 2, jadi diperoleh X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. K kita gantikan 0 sehingga diperoleh X sama dengan 30 derajat. Kalau K-nya kita gantikan 1, nanti hasilnya 210 derajat, dan itu tidak memenuhi syarat karena syaratnya hanya sampai 180 derajat. Untuk rumus kedua, 2x sama dengan min 60 derajat ditambah K kali 360 derajat, sama kita bagi 2 semua, diperoleh X sama dengan min 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Kalau K-nya kita gantikan 0, X-nya minus 30 derajat, dan itu tidak memenuhi karena itu kurang dari 0 derajat, sehingga K-nya kita ganti dengan 1, sehingga diperoleh X sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat, itu adalah 150 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat atau 150 derajat. Jadi yang bukan merupakan akar-akar persamaan cos 2x sama dengan setengah adalah 60 derajat, 210 derajat, dan 330 derajat. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Jika tangan kuadrat X ditambah tangan X dikurang 2 sama dengan 0 untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan pi, maka nilai sin X adalah, jadi ini adalah persamaan trigonometri berbentuk persamaan kuadrat. Jadi kalau sudah ketemu persamaan kuadrat, maka kita akan memfaktorkan. Variabel di sini adalah tangan X. Jadi kita cari dua bilangan yang jika dikalikan minus 2 dijumlahkan plus 1, yaitu plus 2 dan minus 1, sehingga pemfaktorannya adalah tangan X ditambah 2 dan tangan X dikurang 1 sama dengan 0. Untuk pembuat 0 yang pertama, tangan X sama dengan minus 2, pembuat 0 kedua, tangan X sama dengan 1. Karena ini adalah tangan itu mempunyai nilai minimum min tak hingga, nilai maksimum tak hingga. Jadi tangan X sama dengan min 2 itu juga memenuhi. Tangan X sama dengan 1 ya memenuhi yang seperti sudah sering kita dengar, yaitu tangan X ada yang bernilai 1. Kemudian karena yang ditanya adalah sinus X, untuk yang pertama tangan X sama dengan min 2, untuk mengetahui nilai sudutnya tentunya diperlukan kalkulator, sehingga karena yang ditanya adalah sin X, kita cukup menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Tangan bernilai negatif tentunya di kuadran kedua,
Kita gambarkan segitiganya. Tangan X itu adalah depan per samping, di depannya 2, sampingnya 1, sehingga miringnya adalah akar 5. Sinus X adalah depan per miring, sehingga diperoleh 2/5 akar 5. Untuk yang kedua, tangan X sama dengan 1, bernilai positif berarti di kuadran 1. Kita gambarkan segitiganya. Depannya 1, sampingnya 1, miringnya kita peroleh akar 2 dengan Pitagoras ya. Sehingga sin X-nya adalah depan per miring atau diperoleh setengah akar 2. Atau boleh juga sudah tahu bahwa tangan X sama dengan 1, berarti sudut X-nya adalah 45 derajat dan sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Jadi nilai sin X-nya ada 2, yaitu 2/5 akar 5 dan 1/2 akar 2. Soal terakhir untuk KD 3.1 yaitu soal nomor 4. Ini ada soal kontekstual ya, soal cerita. Jadi ada gambar pelabuhan itu. Tinggi air dalam meter di suatu pelabuhan diperkirakan dengan rumus H sama dengan 6 ditambah 3 kosinus 30T, dengan T adalah waktu dalam jam. Itu ada sudah diketahui rumus untuk tinggi airnya ya. Kemudian yang A, buat model matematika berupa persamaan trigonometri dasar ketika tinggi air mencapai 7,5 meter untuk jangka waktu 12 jam ke depan. Nah, tinggi air tadi disimbolkan dengan H. Jadi untuk yang bagian A kita peroleh dengan menggantikan H-nya adalah 7,5 meter di 6 ditambah 3 cos 30T sama dengan 7,5. Dalam jangka waktu 12 jam berarti kita membatasi untuk nilai T-nya, yaitu T lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 12 jam. Kemudian 6-nya kita pindahkan, 3 kosinus 30T sama dengan 7,5 dikurang 6 yaitu 1,5. 3-nya kita pindahkan sehingga cos 30T sama dengan 1/2. Untuk soal yang B, gunakan persamaan trigonometri tersebut untuk menentukan waktu setelah pukul 13.00 ya, jam 1 siang ketika tinggi air mencapai 7,5 meter. Jadi kita selesaikan seperti menyelesaikan persamaan trigonometri kosinus, yaitu ada 2 rumus kan. Setengah adalah cos 60 derajat sehingga cos 30T sama dengan cos 60 derajat. 30T sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Semuanya kita bagi dengan 30 sehingga diperoleh T sama dengan 2 ditambah K kali 12. Seperti sebelumnya, K-nya kita ganti dengan bilangan bulat positif, negatif atau 0 selama nilai T masih memenuhi syarat, yaitu lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 12. Jadi K-nya kita ganti dengan 0, diperoleh T sama dengan 2 jam ya. Rumus yang kedua, 30T sama dengan minus 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita bagi 30 semuanya sehingga diperoleh T sama dengan min 2 ditambah K kali 12. K-nya kita ganti 0, tidak memenuhi ya, T-nya adalah min 2. Jadi K-nya kita ganti 1 sehingga diperoleh T sama dengan 10 jam. Sehingga waktu ketika tinggi air mencapai 7,5 meter, yang pertama adalah 2 jam setelah pukul 13.00, jadi pukul 15.00. Yang kedua 10 jam setelah pukul 13.00, jadi pukul 23.00. KD 3.2 ada di soal nomor 5, 6, 7, dan 8. Di soal nomor 5, diketahui kosinus alfa sama dengan 3/5 dan sinus beta sama dengan 12/13, di mana alfa adalah sudut lancip sedangkan beta adalah sudut tumpul. Tentukan nilai dari sinus alfa dikurang beta. Nah, ini sudah masuk rumus-rumus trigonometri dan ini adalah rumus selisih 2 sudut ya untuk sinus. Jadi karena sudah ada cos alfa sama dengan 3/5 dan sinus beta sama 12/13 dan kita memerlukan sinus alfa dan kosinus beta sesuai rumusnya, yaitu sin alfa min beta adalah sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Jadi kita seperti sebelumnya nomor 3 tadi kita gunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kosinus itu adalah samping per miring, jadi sampingnya 3, miringnya 5, kita peroleh depannya adalah 4, sehingga sin alfa adalah 4/5. Untuk sinus beta 12/13 itu dikatakan sudutnya sudut tumpul, jadi
beta ada di kuadran kedua. Kita gambarkan lagi segitiganya. Sinus itu depan per miring, depannya 12, miringnya 13. Dengan Pitagoras kita peroleh sampingnya adalah 5. Sehingga kosinus beta, karena di kuadran 2 bernilai negatif, kosinus beta adalah minus 5 per 13. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Sehingga diperoleh nilainya adalah minus 56 per 65. Kemudian soal nomor 6. Dengan menggunakan rumus trigonometri, jumlah dan atau selisih dua sudut, tunjukkan bahwa A sinus 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Jadi kita ini diminta untuk membuktikan rumus ya, atau menurunkan rumus. Jadi untuk bagian A sinus 2 alfa, kita ingat rumus jumlah dua sudut. Jadi sinus 2 alfa itu sama dengan sinus alfa ditambah alfa. Rumusnya sin alfa cos alfa ditambah cos alfa sin alfa, seperti yang kita gunakan di nomor 6 tadi, tapi ini jumlahnya ya. Sehingga karena bentuknya sudah sama, tinggal dikalikan 2, jadi sinus 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa, dan terbukti. Kemudian yang B, 2 sin alfa cos beta sama dengan sin dalam kurung alfa tambah beta ditambah sin dalam kurung alfa kurang beta. Kita gunakan rumus selisih dua sudut dan jumlah dua sudut. Ya, kita bisa buat seperti ini. Nah, ternyata ketika dijumlahkan, cos alfa sin beta dengan min cos alfa sin beta bisa dikurangkan, sehingga sisanya adalah sin alfa cos beta ditambah sin alfa cos beta. Karena dia sama, tinggal dikalikan dengan 2. Jadi terbukti sin alfa plus beta ditambah sin dalam kurung alfa min beta sama 2 sin alfa cos beta. Nomor 7, himpunan penyelesaian persamaan sinus dalam kurung 2x ditambah 100 derajat ditambah sinus dalam kurung 2x dikurang 20 derajat sama dengan 1/2 untuk x lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, untuk soal ini kita menggunakan rumus jumlah sinus, yaitu sin A ditambah sin B. Jadi rumus sin A ditambah sin B adalah 2 sin setengah A ditambah B cos setengah A dikurang B. Jadi bentuk sin dalam kurung 2x plus 100 ditambah sin dalam kurung 2x min 20 kita ubah menjadi 2 sin setengah dalam kurung 2x ditambah 100 ditambah 2x dikurang 20 dikali cos setengah dalam kurung 2x ditambah 100 dikurang, hati-hati ini karena pengurangan ya, jadi dikurung saja yang keduanya 2x min 20 karena nanti ada yang berubah tanda, sehingga diperoleh 2 sin setengah dalam kurung 4x plus 80 derajat cos setengah dalam kurung 120 derajat. Ini untuk di ruas kiri, ruas kanannya tetap setengah. Cos setengah dari 120 derajat itu sama dengan cos 60 derajat. Setengah dari 4x ditambah 80 derajat kita peroleh 2x plus 40 derajat, sehingga persamaannya menjadi 2 sin dalam kurung 2x plus 40 derajat dikali 1/2 sama dengan 1/2, atau sin dalam kurung 2x plus 40 derajat sama dengan 1/2. Nah, ini adalah persamaan trigonometri sinus. Ingat ya, rumus sinus ada 2. Kita ubah dulu, setengah itu adalah sin 30 derajat. Rumus yang pertama 2x ditambah 40 derajat sama dengan 30 derajat ditambah k kali 360 derajat. Pindahkan 40 derajatnya, kemudian semua dibagi 2 sehingga diperoleh x sama dengan 5 derajat ditambah k kali 180 derajat. Untuk k sama dengan 0 kita peroleh 5 derajat, untuk k sama dengan 1 kita peroleh 185 derajat, dan keduanya memenuhi sesuai syarat soal. Rumus yang kedua 2x ditambah 40 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah k kali 360 derajat. Seperti tadi ya, 40 derajatnya kita pindahkan, terus semua dibagi 2 diperoleh x sama dengan 55 derajat ditambah k kali 180 derajat. Untuk k sama dengan 0 kita peroleh x nya 55 derajat, untuk k sama dengan 1 kita peroleh x nya sama dengan 235 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 5 derajat, 55 derajat, 185 derajat, dan 235 derajat. Soal yang terakhir untuk KD 3.2 yaitu himpunan penyelesaian persamaan sinus 2e ditambah 2 cos x untuk x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Kita selesaikan dengan menggunakan rumus sudut angkat, karena di sana ada sinus 2x
Kita ingat sinus 2x adalah 2 sin x cos x. Tadi sudah kita buktikan di nomor 7 ya. Sehingga 2 sin x cos x ditambah 2 cos x sama dengan 0. Sama-sama memiliki 2 cos x, sehingga 2 cos x ini bisa kita keluarkan. 2 cos x dalam kurung sinus x tambah 1 sama dengan 0. Berarti ada 2 pembuat 0. Yang pertama cos x sama dengan 0. Yang kedua sin x sama dengan minus 1. Nah, karena soalnya dalam bentuk pi, maka kita juga menyelesaikan dalam pi ya. Jadi yang pertama cos x sama dengan 0. Kita tahu bahwa 0 itu adalah kosinus dari 90 derajat. 90 derajat itu adalah pi dibagi 2. Jadi cos x sama dengan cos pi per 2. Ada dua rumus untuk kosinus, yaitu x sama dengan pi per 2 ditambah k dikali 2pi. Kita ambilkannya 0 diperoleh x sama dengan pi per 2. Rumus yang kedua, x sama dengan min pi per 2 ditambah k kali 2pi. Nah, untuk yang ini kita ambilkannya adalah 1, sehingga diperoleh x sama dengan 3pi per 2. Untuk pembuat 0 yang kedua, sin x sama dengan min 1, kita tahu bahwa min 1 itu adalah sinus dari 270 derajat. 270 derajat adalah 3pi per 2. Sehingga diperoleh sin x sama dengan sin 3pi per 2. Rumus sinus ada 2. X sama dengan 3pi per 2 ditambah k dikali 2pi. Kita ambilkannya 0, sehingga x-nya adalah 3pi per 2. Dan rumus keduanya adalah x sama dengan pi dikurang 3pi per 2 ditambah k kali 2pi, atau x sama dengan min pi per 2 ditambah k dikali 2pi. Kita ambilkannya sama dengan 1, sehingga x-nya adalah 3pi per 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah pi per 2 atau 3pi per 2.